Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini, hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 atau bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 Hijriah, kita dapat dipertemukan di dalam majelis yang berbarokah insya Allah, yakni kajian intensif daring untuk internal basis dengan topik muhadasa yang ke-13 yang nantinya akan diampu langsung oleh guru kita Al-Ustadz Yohan Dasrida. Dan Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Namun sebelumnya kami ingin sampaikan bahwasanya di program kajian internal basis malam hari ini nantinya akan mengacu dari kitab yang sudah kami share tadi di grup, yakni buku Percakapan Bahasa Arab Fuslah yang mana buku ini adalah uh, karangan atau tulisan dari Ustadz Riga juga, dan sudah tersedia di basis, dan juga untuk link pemesanannya juga sudah kami informasikan di grup bagi teman-teman semua yang sudah mendapatkan informasi tersebut bisa melakukan pemesanan di link yang telah disediakan. Baik, anak akan coba sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabar Anda Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Wa antum? Baik, Pak. Alhamdulillah Ustadz. Ini agak agak sedikit meriang Ustadz. Ya. Saya Ustadz, alhamdulillah karena Ustadz sudah hadir, dan ini merupakan pertemuan yang ke-13 dari rangkaian untuk program Muhadasa ini Ustadz, dan mungkin nanti selanjutnya kami berikan waktu dan kesempatan sepenuhnya buat Ustadz Riga untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz. Baik, syukran, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ayyuhal ikhwati wa akhwati al-a'izza. Awalan, hayya bina nashkurullah ta'ala ala kulli ni'amin allati biha yumkinuna an nahdhura fi hadhil muhadarah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang mana dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul bersama di majelis ini. Wa nas'alullaha an yubarika fi hadhil majlis wa nas'alullaha an yazidana ilman wa fahman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Wa saniyan, nurahibu bikum jami'an ahlan wa sahlan fi hadzal liqa' wa fi hadhihi al-fursah sanata'allamu kaifa natahaddasu bil lughati al-arabiyyah bi syaklin jayyid. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara berbicara dalam bahasa Arab, ya. Walakin fil bidayah, di awal ini sa'uqaddimu lakum ba'da al-muqaddimah. Saya akan memberikan sebagian muqaddimah. Minal ma'lumi anna al-lughatul arabiyyah mukhtalifatun bi lughatina. Ya, bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa kita. Ya. Laha qawaid. Bahasa Arab itu memiliki kaidah-kaidah
yang perlu kita ketahui. Dan kosakatanya jelas berbeda dengan bahasa Indonesia, tapi ya kita diuntungkan karena sebagian besar dari kata-kata bahasa Arab itu telah diserap dalam bahasa Indonesia. Ya ada sebagian ya. Kemudian juga bagi yang sering membaca Al-Quran, ya, hadis, yang terbiasa dengan hal itu, maka akan mudah insya Allah. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam muhadasah itu eh, cara pengucapannya. Ya. Karena ada beberapa huruf yang mutasyabih, yang mirip dengan huruf lainnya. Seperti sa dengan sya dengan so, eh, za, za, lo, da, do, ya. Itu huruf yang mirip. Ya. Jangan sampai kita salah dalam atau terbalik mengucapkannya. Ya. Misalkan kita mengatakan sahih, kita mengatakan syahih misalkan. So-nya jadi syah misalkan. Nah, itu jadi tidak dipahami oleh orang yang mendengarnya. Kemudian tadi pertama kita harus memahami kaidahnya, kaidah bahasa Arab, yaitu kaidah nahwu dan sorof. Kita dalam hal ini berbicara tentang bahasa Arab fushah ya. Jadi kita perlu kaidah, tahu kaidah. Nah, kenapa? Karena contohnya seperti ini. Kalau dalam eh, bahasa Indonesia itu gampang ya, termasuk gampang dibanding dengan bahasa lainnya. Kita mengatakan saya pergi. Nah, kalau mengatakan dia pergi itu dia pergi. Kamu pergi, kalian pergi. Tetap perginya itu pergi aja kan. Kalau sedang dan akan tuh tinggal tambahkan sedang pergi, akan pergi, telah pergi. Nah, kalau dalam bahasa Arab tuh berbeda. Tidak ada sedang itu bahasa Arabnya apa? Tidak ada. Eh, telah itu bahasa Arabnya apa? Nggak ada. Tapi dia terlebur dalam satu kata, misalkan dia telah pergi itu zahaba. Kalau sedang pergi jadi yazhabu. Nah, bentuknya yazhabu. Atau contoh lainnya roja'a, kembali atau pulang. Sedang apa akan pulang berarti yarji'u. Ya, yarji'u. Jadi itu kaidah yang perlu dipahami. Kemudian tadi yang kedua makharijul huruf ya. Makharijul huruf itu harus diperhatikan kalau ingin menguasai yang mendalaminya, bisa mempelajari ilmu tajwid ya, atau tahsin ya. Kemudian dalam mempelajari eh, muhadasah itu kita perlu menguasai mufrodat. Mufrodat itu kosakata dan juga hmm, ungkapan-ungkapan atau ta'birat. Nah, itulah yang akan kita bahas kalau ingin menguasai ta'birat atau al-ibarat sama ya. Itu dibahas di buku ini. Ya. Buku ini membahas tentang bagaimana atau apa saja ungkapan-ungkapan populer. Kita perlu tahu apa yang sering diucapkan ketika orang berbicara. Ini dibahas di buku ini. Ya, mulai dengan kata kata tanya dalam bahasa Arab dan cara menggunakannya. Ya, seperti siapa, itu bahasa Arabnya man. Ya. Kemudian apa, ma, maza, limaza, eh, apakah, hal, kaifa, aina, di mana, mata, kapan, kam, berapa, ai, ayya atau ayu itu mana. Ya, kemudian juga ungkapan-ungkapan populer lainnya seperti madhabik. Nah, kemudian disambung dengan kalimat lainnya ya, madhabika ya sodiqi. Ya. Ini untuk menanyakan keadaan. Hal hunaka muskilah. Misalkan kalimatnya hal hunaka muskilatun fil jami'ah. Jadi kita hafalkan yang ini aja. Hal hunaka muskilah. Apakah ada masalah? Nah, tinggal kita hmm, mengkreasikan
kata berikutnya. Bisa fil jami'ah, di kampus. Apakah ada masalah di kampus? Hal hunaka mushkilatun fil jami'ah, atau fi hayatik, apakah ada masalah dalam hidupmu? Atau hal hunaka mushkilatun maliyah, apakah ada permasalahan keuangan? Ya, tinggal kita tambahkan dengan eh, kata lainnya sesuai kebutuhan kita atau konteks kalimatnya seperti apa ya. Jadi buku ini eh, menjelaskan atau mengungkap berbagai ungkapan ya. Ungkapan ya, baik itu nanya keadaan, ungkapan kebahagiaan ya. Kemudian kondisi yang tidak baik itu seperti apa? Hmm, Saya sedang sakit kepala, misalnya saya sedang sakit badan, perut, sedang sakit gigi. Itu bagaimana cara mengungkapkannya? Nah, ini dibahas di buku ini ya. Insya Allah kita akan membahas eh, di pertemuan Zoom ya. Dan sebenarnya ini pertemuan yang ke-11. Sebelumnya kita sudah sampai di ini ya, eh, Maza. Nah, tapi karena eh, pertemuannya sudah lama, ya mungkin apa kita akan merujuk sedikit, yaitu pertama man. Man itu artinya siapa ya. Man siapa? Bisa kita tanya man anta, siapa kamu? Ya bisa jawabannya pekerjaan atau aktivitas ya. Ana tolib atau ana mudarris. Jadi kalau ketemu orang pasti man anta, man haza, siapa ini? Saja bersama dengan seseorang yang kita ingin nanya dia siapa? Man haza? Dijawab misalkan haza akhi. Ini adalah saudariku, saudaraku. Kalau perempuan hadhihi ukhti. Nah, kalau perempuan itu menggunakan hadhihi. Kemudian man ma'ak, siapa yang bersamamu? Ma'i abi, yang bersamaku adalah bapakku. Man fil bait, siapa yang ada di rumah. Bisa atau man fil madrasah, man fil maktabah ya. Jadi perlu kita juga menguasai berbagai kosakata yang ada di lingkungan kita ya. Man fil masjid, man fil maktab, siapa yang ada di kantor ya. Bisa dijawab fil fil baiti ummi, di rumah ada eh, ibuku, atau fil madrasah tulab, di sekolah itu ada para pelajar, ada para siswa. Fil fasli mudarris, di dalam kelas itu ada eh, guru ya. Kemudian bisa juga kalimat lain man yuridu an yal'ab, siapa yang ingin bermain. Nah, ya. Man yuridu an yata'allama al-lughata al-arabiyyah, siapa yang ingin belajar bahasa Arab. Ya kita ini aja ya, man yuridu an ini bisa diganti dengan yang lain gitu. Nah, kemudian man ya'riful jawab, man ya'rifu apa lagi contohnya? At-tariq ila, misalkan ilal maktabah, man ya'rifu at-tariq ila ilal maktabah, siapa yang tahu jalan menuju ke perpustakaan. Atau contoh lainnya man yastati' sibahah, siapa yang bisa berenang. Liman hadzal qalam, ya siapa ini bisa qalam man hadza. Ini sebenarnya sudah dibahas ya, dan bisa dilihat rekamannya di YouTube. Ini agak anak percepat saja. Kemudian masmuk. Nah, ini kalau bertanya nama, ini digabung saja ya masmuk. Jangan jangan pakai man ya. Kita kalau bahasa Indonesia siapa ya, siapa namamu. Kalau dalam bahasa lain, bahasa Arab atau bahasa Inggris itu menggunakan apa ya. What's your name? Menggunakan apa, bukan who. Karena yang ditanya itu nama. Nama itu benda mati. Masmuk, siapa namamu? Ya, kalau laki-laki masmuka. Kalau perempuan masmuki.
Ya, ini bahasa bahasa fusahnya seperti ini. Nanti kalau bahasa Amiyah itu berbeda-beda ya, ada Ismak bahasa Mesirnya dan yang lainnya. Karena bahasa bahasa Amiyah itu nanti tiap negara itu berbeda-beda. Ya, tapi disarankan untuk pemula kita belajar dulu bahasa fusah. Nah, bahasa bahasa fusah itu bahasa eh, resmi ya, bahasa yang ada di berita, di kampus, di tulisan-tulisan artikel itu semuanya pakai bahasa fusah. Mahada, apa ini? Ya, ada qalam, hadihi mistarah. Ini bisa ada terjemahannya. Nah, ini kelebihan buku ini ada terjemahan bahasa Inggris ya. Jadi sekaligus bisa belajar bahasa Inggris. Ma launu sayyaratik, apa warna mobilmu? Launu sayyarati abyad. Nah, warna mobilku itu putih. Ma hiwayatuk, apa hobi Anda? Ini kalau nanya hobi ya. Ma hiwayatuk. Nah, jawabannya bisa bervariasi. Hiwayati ar-rasm. Hobi saya melukis. Kalau hobi membaca, hiwayati al-qiraah. Hobi olahraga, hiwayati ar-riyadah. Atau lebih spesifiknya, misalkan hobi saya main sepak bola, hiwayati kuratul qadam, ya, dan yang lainnya. Ya, jadi ini semua prinsip-prinsipnya saja ya. Prinsip bertanyanya seperti ini. Tinggal nanti antum kembangkan ya, cari sekarang udah ada kamus online ya. Jadi tinggal ketik saja apa eh, kata yang ingin kita cari itu udah langsung ketemu. Sudah gampang. Kalau zaman dulu belum ada kamus online, kita harus cari dulu apa huruf awalnya apa. eh, Kemudian cari buka kamus, kemudian cari di bawah, nggak langsung ketemu, cari lagi di bawahnya misalkan. Ya itu agak sulit zaman dulu ya. Kalau sekarang sudah digampang, sudah dimudahkan. Ya. Jadi ini tentang ma ya. Ma huwa ta'amukan mufaddal. Apa makanan favoritmu? Ma ra'yuka, apa pendapatmu? Ma hiya khuttatuk? Apa rencanamu untuk lil utlah, untuk liburan? Ya, ini jawabannya seperti ini. Mungkin sampai di sini ya sebelumnya. Kemudian kita akan bahas ini. Mada taf'al ya. Nah, kalau perempuan, mada taf'alina. Jadi kita bicara dengan perempuan itu berbeda dengan berbicara dengan laki-laki. Kalau bahasa Indonesia kan sama saja. Apa yang kamu lakukan? Kamu ya kamu saja. Lakukan itu tetap lakukan. Tidak jadi lakukin atau yang lainnya ya. Tidak berubah lakukan itu tetap lakukan. Nah, kalau bahasa Arab itu eh, kalau yang ditanyanya itu berbeda, laki-laki perempuan itu berbeda juga bentuknya. Nah, itu tantangannya ya, belajar bahasa Arab. Maza taf'al ini jadi taf'alin. Nah, nanti maza tuhibbu Yang jadi dua tadi itu tuhibbin. Bobo. Nah, ini dalam kurung ini maksudnya ini untuk perempuannya. Jadi kalau berbicara dengan perempuan, misalkan ini kalau laki-laki dulu ya. Maza tuhibbu anta kula lil goda. Lil goda, apa yang kamu suka untuk makan siang? Ya. Kalau untuk perempuan, kalau kepada perempuan, maza tuhibbin anta kuli lil goda. Jadi pakai yang dalam kurung. Maza tuhib, maza tuhibbin an kuli lil goda. Goda itu makan siang lunch. Ya, kalau jawabannya uhibbu akla ini jawaban laki-laki atau perempuan sama ya. Uhibbu eh, walaupun dia sendiri laki-laki perempuan itu sama uhibbu juga cara mengatakannya. Uhibbu aklat dajaj al-mashwi. Mashwi itu bakar ya. Kalau goreng itu makli, al-makli. Nah, kemudian madza taf'al. Nah, ini sama taf'al ini taf taf'al huna di sini taf'al fi waqti faragik. Nah, apa yang kamu lakukan di waktu luangmu? Ya.
Kemudian ana aqra'ul kitab. Jawabannya contohnya. Madza turidu an tata'allam al-yawm? Uridu an ata'allama al-lughata al-arabiyyah. Apa yang Anda ingin pelajari hari ini? Saya ingin belajar bahasa Arab. Uridu. Uridu itu saya ingin. Uridu an ata'allama. Ata'allama itu belajar. Al-lughata al-arabiyyah. Bahasa Arab. Madza tufaddil? Apa yang lebih engkau sukai? As-safaru bit-ta'irah ambil qitar? Ya. Perpergian dengan pesawat atau kereta api? Madza tufaddil? Atau madza tufaddilina? Ini bisa kita ganti ya, dengan yang lain ya. Misalkan kita ingin tanya apa yang Anda sukai, hmm, nasi goreng atau nah, atau apa telur misalkan. Madza tufaddil? Uh, ar-ruzul maqliyu am al-bait? Apakah nasi goreng atau telur? Ya, jawabannya ufaddilu. Misalkan tadi saya lebih suka nasi goreng. Ufaddilu ar-ruzul maqli. Ya, seperti itu. Kemudian contoh ini madza yumkinuna an naf'al al-an? Apa yang mungkin kita lakukan sekarang? Madza yumkinuna? Yumkinunanya yang bisa kita an naf'al al-an. Ya, jawabannya yumkinuna an nal'aba ma'an. Contohnya seperti ini. Eh, kita bisa saja main main bersama. Ya, jadi ini hal yang penting ya. Yang ketiga tadi yaitu menguasai mufrodat dan ungkapan. Ya. Mufrodat dan ungkapan ini ada dalam buku ini, insya Allah. Hal-hal yang dasar yang sering diungkap oleh orang yang sering berbicara, yang sering digunakan dalam pembicaraan. Kemudian dalam muhadasah ini juga kita mesti sering latihan, ya, mumarosah, sering latihan, eh, baik latihan berbicara dan mendengar. Jadi tidak sekedar kita mempelajari teori yang ada di buku, tapi juga sering kita mendengar, misalkan ceramah atau podcast. Ya, itu ada di YouTube. Dan sekarang ceramah itu, ceramah Syekh misalkan ya, itu ada terjemahannya di bawahnya. Kalau ada yang videonya itu yang memiliki terjemahan, kita tinggal pilih teksnya teks Arab atau teks Indonesia. Mungkin Anda akan coba contohkan ya. Bentar, kita cari dulu eh, yang gampang, Syekh apa ya? Syekh Abdul Razak Al-Badar contohkan ya. Eh, Apa nih iklan ya? Iklan itu. Ada منبع. Share dulu. Nah, ini contoh video ya, video Syekh Abdul Razak bin Abdul Musa Al-Badr. Ini bahasanya relatif mudah ya. Jadi kita tinggal mendengarkan. Dan nah, ini teksnya ada teks Arabnya ya di bawahnya ini. Tinggal kita setting ini ya bagi yang nggak tahu ya. Ini subtitle. Nah, bisa kita ubah teksnya teks Indonesia ya Indonesia ada ya. Nah, ini terjemahannya. من الإخوة الكرام جاءوا من أمكنة بعيدة. Seperti itu. Kalau kita mau belajar teks Arabnya, ini yang dikatakan Syekh ini seperti apa sebenarnya gitu ya. Karena kalau kita tidak familiar, kita akan bingung apa yang dikatakan oleh Syekh ini.
Walaupun kita bisa membaca kitab, tapi kalau kita jarang mendengar, kita kemungkinan besar tidak paham dengan apa yang dikatakan oleh orang Arab itu. Nah, وتحملوا مشقة المجيء والسفر. ya seperti itu ya. Jadi mesti kita sering latihan ya, sering latihan mendengar dan juga berbicara. Berbicara itu tergantung kita mau berbicara tentang tema apa ya. Misalkan antum sebagai guru matematika misalkan, yang ada hubungannya dengan matematika. Jadi apa bahasa Arabnya tambah, bahasa Arabnya kurang itu apa, bahasa Arabnya kali apa, ya. Mulai dari hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan antum sendiri, ya, atau kehidupan sehari-hari, misalkan antum lagi bangun, bangun itu bahasa Arabnya apa, kemudian kemudian saya lagi sholat, sholat itu bagaimana mengungkapkannya, eh, sikat gigi itu apa, kemudian pergi ke sekolah itu apa bahasa Arabnya. Ya. Tinggal kita cari di kamus ya. Bisa eh, kamus translate, Google Translate ya. Sekarang sudah bagus ya. Eh, Misalkan saya ingin pergi. Uridu an azaya. Alhamdulillah sudah bagus ya. Kalau zaman anak dulu sekitar waktu belajar anak mulai belajar tahun 2006 ya. 2006 sampai 2010 itu kacau betul terjemahan eh, Google Translate. Jadi harus per kata, tidak bisa kalimat. Nah, kalau sekarang ini sudah bisa per kalimat. Ya, saya ingin pergi uridu an azaya. Nah, ini karena ini terjemahannya tidak ada harokatnya. Bisa kita bunyikan أريد أن أذهب. ya seperti itu. Uridu an azhaba. Nah, tapi penting juga kita mempelajari kaidah ya. Ini bagaimana cara membacanya, harokatnya apa. Nah, itu yang akan dibahas di program basis ya. Kita belajar kaidah nahwu dan shorof. Ya, untuk materi percakapan mungkin kita cukupkan sini. Selanjutnya, Ana ingin membahas tentang eh, kaidah sorof ya, yang antum pelajari di program basis. Nah, setelah ini baru tanya jawab ya. Jadi antum ini kan kemungkinan nih angkatan baru semua ya, mustawa awal. Tadi Ana mintanya di-share-nya ke angkatan ya 242 ya kebanyakan ya. Di ini Ustaz, di 241 sama 242 Ustaz. Oh ya, yang angkatan 241 mungkin ya sambil murojaah juga ya. Jadi antum yang angkatan baru 242 itu kan belajar mustawa awal dari video kan. Nah, mulai dari pengertian sorof, ya, kemudian pembagian kata, pembagi PL. Udah sampai mana pelajarannya? Uh, Ustaz Abu Ali, ada tahu nggak pertemuan yang Yang 242, ya, 242 Ustaz. 242 Sudah di mustawa. Usim Di ini jama udah Ustaz. masuk. Hmm? Sebentar Ustaz. Masih di pelajaran ke-6 Ustaz. Di mudzakkar, isi mudzakkar Ustaz. Isim muzakkar ya, isim Nah, Ustaz. muzakkar. Ya, nanti sampai terakhir tuh isim jamak ya. Kalau mustawa awal itu sampai isim jamak. Nah, Anda ingin apa namanya mengetahui perkembangan lah gitu ya. Dari antum yang terutama mustawa awal, mungkin ada yang paham ya dengan materi ini atau mungkin ada yang masih bingung. Nah, ini kita akan bahas tentang materi ini ya, sekalian murojaah juga ya bagi yang sudah melewatinya. Pertama, pengertian ilmu shorof. Ya, ilmu shorof itu dia berbeda dengan ilmu nahu. Gampangnya ilmu shorof itu mempelajari kata. Ya, belajar kata.
Kata yang dipelajari itu bagaimana pembentukan dan perubahannya. Kalau ilmu nahwu itu mempelajari kalimat. Bagaimana menyusun kalimat dengan benar, memahami kalimat. Dan biasanya yang dibahas itu di harokat akhirnya. Harokat akhir dari suatu kata ketika masuk dalam kalimat. Tapi intinya mempelajari kalimat. Bagaimana kedudukan suatu kata di dalam kalimat. Bagaimana i'rabnya, ya, bagaimana harokatnya, kedudukannya. Itu yang dipelajari di ilmu nahwu. Kalau ilmu sorofnya masih perubahan kata. Jadi didahulukan dulu ilmu sorof kalau di program bahasa ya. Karena dia mempelajari kata. Kalau nahwu kalimat. Eh, Nah, kalau pengertiannya dulu ya. Pengertiannya seperti ini. Kemudian contohnya kata kataba. Kataba itu telah menulis. Nah, dalam bahasa Arab itu bisa berubah menjadi yaktubu, jadi uktub. Ini maknanya sudah beda. Kataba itu dia telah menulis. Kalau yaktubu itu dia sedang atau akan menulis. Kalau uktub itu tulislah. Nah, dia memiliki pola. Diganti dengan kata misalkan koro'a. Koro'a itu membaca. Kalau sedang membaca jadinya yakra'u. Ada ya depannya. Yakra'u. Sedang atau akan membaca. Kalau bacalah jadinya ikro. Jadi ada pola yang akan akan dibahas di buku ini. Pola-pola itulah yang menjadi prinsip ya, yang harus diketahui, yang menjadi kaidah dalam bahasa Arab. Kalau tidak paham itu akan bingung ya. Menggunakan ini sedang itu apa, bagaimana mengungkapkannya, ya. Yang telah lalu bagaimana. Nah, bagaimana kalau subjeknya itu perempuan, kalau dua perempuan bagaimana, banyak perempuan seperti apa. Nah, itu akan dipelajari di ilmu sorof. Nah, ini dasar istilah wazan dan mauzun ini harus dipahami ya. Karena kalau tidak paham nanti akan susah dalam hal mentasrif. Intinya wazan itu terdiri dari 3 huruf fa'ala ya. Kalau mauzun ini semua kata dalam bahasa Arab itu mauzun. Yang bermakna ya semua kata itu mauzun. Baik itu minum, minum itu syariba. Itu kan bermakna ya. Kata ba itu menulis, karuma itu mulia. Ya, semua kali kata yang bermakna itu mauzun. Nah, wazannya itu polanya, cetakannya. Misalkan kata ba dijadikan bentuk fa'ala. Fa, ain, dan la. Jadinya fa'ala karena dia harokatnya fathah semua. Ya. Kalau syariba, tengahnya kasroh ini. Maka dia fa'ila. Ya. Tengahnya kasroh juga. Karuma, tengahnya doma. Ya. Maka dia wazannya fa'ula. Ini wazan dasar ya. Nanti ada tambahan, eh, misalkan tambahan tasdid atau tambahan hamzah, ya, tambahan sin, tambahan ta selain fa'ala. Ya. Itu nanti akan dibahas berikutnya dalam buku ini juga ya. Kemudian juga antum sudah mempelajari pembagian kata dalam bahasa Arab itu ada 3 isim, fi'il, huruf. Ya. Jadi hanya 3 ini saja. Tapi isim itu nanti dibagi lagi ya. Ada isim, isim, isim itu berdasarkan jenisnya, berarti isim muzakkar atau dan muannas. Isim berdasarkan jumlah atau bilangannya, itu isim mufrad, isim musanna, isim jamak. Jadi isim itu bisa dibagi-bagi lagi tergantung dia dibagi berdasarkan apa. Nah, itu penting juga diketahui ya. Fi'il juga dibagi, nanti ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Nanti ada itu berdasarkan waktu ya. Kalau berdasarkan ada atau tidaknya objek, fi'il lazim, fi'il muta'addi. Nah, nanti ada fi'il yang dihitung dari jumlah suku katanya itu fi'il rubai, fi'il sulasi. Nah, ini sebenarnya dasar ya, yang kita pelajari dasar. Hmm. Nah, kemudian isim itu intinya adalah kata benda. Sama dengan bahasa Indonesia ya.
Tapi ada hal-hal yang selain kata benda mungkin ya, kata sifat juga kadang-kadang masuk juga dalam isim ini. Kata ganti, nah itu masuk juga ke isim. Ya contohnya seorang lelaki ya, rojul, singa, ya hewan ya, bunga juga, tumbuh-tumbuhan, bulan, nama tempat, kemudian hari, yaum, kemerdekaan ini kata benda abstrak ya. Kemerdekaan, pendidikan, petualangan, tulisan, itu kata benda abstrak itu termasuk isim. Ada beberapa ciri-ciri ya seperti berakhiran kasroh. Ini kalau dia berakhiran kasroh, kasroh yang asli ya. Ada itu adalah isim. Atau lebih tepatnya sebenarnya jar ya, berkedudukan atau berirab jar. Tapi kan jarnya belum dipelajari. Nah, jadi gampangnya berakhiran kasroh. Berakhiran tanwin ya. Ini pasti isim. Karena fi'il tidak bisa berakhiran tanwin. Diawali alif lam ini, al atau alif lam. Ya, ini pasti isim. Ya, asyam itu isim karena ada alif lam. Kemudian didahului oleh huruf jar. Ya, ini huruf jar. Nah, huruf jar itu ada di sini di buku. Kalau di program bahas di video nggak ada ya. Nah, di sini ada nih. Ah, ada. Hmm, huruf jar Atau tuh. belum sampai sana? Ya, kemudian fi'il kata yang menunjukkan suatu makna yang berkaitan dengan waktu. Lebih gampangnya itu kata kerja. Ya, seperti menulis, membaca, melihat, duduk juga termasuk ya. Duduk, berdiri itu kata kerja. Nah, kata kerja itu dia berkaitan waktu. Berkaitan waktu seperti telah, sedang, akan. Ya. Kalau kata benda, kata perintah ini menunjukkan masa depan ya. Ciri-ciri fi'il itu pertama dia diawali huruf kod. Kalau ada kod itu pasti depannya fi'il. Kemudian setelah sa itu pasti fi'il, yang namun pasti fi'il. Kemudian setelah saufa ya ta'lamun berarti ta'lamunnya saufa ta'lamunnya adalah fi'il. Kemudian kalau ada tak taknis sakinah, ja'at, qalat itu pasti fi'il. Nah, kalau huruf itu kata depan bisa kata penghubung, kata sambung ya. Contohnya dari, ke, di, dengan, dan, atau kemudian ya, dan yang lain-lainnya. Huruf itu banyak ya, termasuk huruf jar. Oh, selain huruf jar ada lagi ya huruf, misalkan huruf istifham, huruf atof, ya, dan huruf-huruf lainnya. Ya, kalau di buku ini ada soal latihannya, ada kunci jawabannya juga ya di halaman akhirnya. Dan ada materi-materi tambahan seperti ini. Ya, bagi yang belum memiliki bukunya ya bisa dipesan ya. Nah, antum kan sudah pelajari sampai sini mungkin ya tadi ya. Isim muzakkar muannas. Nah, isim muzakkar dan muannas itu pembagian isimnya berdasarkan jenisnya. Ya, nanti ada berdasarkan jumlah atau bilangannya. Kalau berdasarkan jenisnya itu ada muzakkar dan muannas. Muzakkar itu yang menunjukkan laki-laki atau yang dilaki-lakikan. Jadi dalam bahasa Arab itu ada dua jenis itu. Walaupun dia tidak punya jenis kelamin, tapi dipaksa dia jadi laki-laki atau perempuan itu. Beda dengan laki-laki itu sama aja semua benda itu tidak ada muzakkar atau muannas ya. Kecuali kalau memang jelas dia jenis kelaminnya seorang ustadz, ustazah itu kan laki-laki perempuan. Tapi juga tidak pengaruh dia terhadap bentuk kalimatnya sama aja. Tapi kalau dalam bahasa Arab akan berpengaruh sekali ya apakah dia isi muzakkar atau muannas itu bentuk kalimatnya nanti akan berbeda. Karena contohkan misalkan
Abun ini eh, bapak. Datang seorang bapak misalnya. Berarti ja'a abun. Nah, kalau dia perempuan, ummun, bukan ja'a, tapi ja'at. Ya, dari ja'a jadi ja'at. Jadi beda perlakuan muzakkar dan muannas. Nah, contohnya lagi misalkan hadza qalamun. Ini adalah pena. Tapi kalau ini adalah eh, papan tulis. Papan tulis itu muannas karena ada tarma butuh itu saburatun. Bukan hadza tapi hadhihi. Hadhihi saburatun. Jadi sangat berpengaruh ya dalam kalimat. Maka kita harus tahu apakah dia ini muzakkar ataukah muannas. Nah, cara untuk mengetahuinya kita bisa mengetahuinya begini. Pada asalnya semua isim itu adalah muzakkar. Kita anggap aja muzakkar semua. Kecuali jika ada tanda muannas, maka dia muannas. Ya, gitu aja dulu gampang ya sementara. Jadi misalkan pena, kolam, dia muzakkar, buku muzakkar, apalagi meja muzakkar. Tapi kalau ketemu jendela, jendela itu nafizatun. Ada tak maurutohnya, tanda muannas, maka dia jadi muannas. Nah, seperti itu ya. Dan kebanyakan tanda muannas itu adalah tak marbutoh. Adanya tak marbutoh. Kecuali kalau ada nama ini ya, nama orang Hamzah ini ada tak marbutoh itu bukan bukan muannas karena dia nama laki-laki Hamzah. Atau Huzaifah, ya. Musailamah itu nama laki-laki itu tidak termasuk muannas. Kemudian ada nama muannas yang memang menjadi ciri khas perempuan seperti nama perempuan Fatimah itu tidak ada nama laki-laki Fatimah ya. Pasti dia muannas. Kemudian umun itu pasti muannas. Kemudian hal-hal sifat-sifat yang eh, hanya perempuan yang menyusui, yang hamil, yaitu muannas walaupun tidak ada terma butohnya. Kemudian ada beberapa isim yang tidak memiliki tanda-tanda ya, seperti api, langit. Tapi kalau tangan, telinga ini itu ada dijelaskan di video ya. Anggota badan yang berpasangan, tangan, tangan kan berpasangan ya. Telinga, mata ada dua, kaki yaitu yang berpasangan itu muannas. Tapi kalau perut itu satu, hidung satu itu muzakkar. Ya, kening, kepala itu muzakkar. Kalau yang berpasangan muannas. Nah, ada yang tidak ada tandanya seperti nar atau langit sama bumi, matahari, dan jiwa. Ya, seperti ini harus tahu dari dalil ya, apakah dia muannas atau muzakkar. Misalkan jiwa ini, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Mutmainnah menjelaskan nafsun. Mutmainnahnya ada tak marbutohnya. Berarti nafsunya harusnya muannas karena yang jadi naatnya muannas. Nah, itu dari situ dalilnya bahwasanya nafsun itu adalah muannas. Nah, ini juga hal-hal yang seperti ini harus dibiasakan ya, harus kita sering membaca Al-Quran, ya, melihat, kemudian mendengar, membaca kitab-kitab para ulama. Nah, ini contoh, misalkan sayyarah ini termasuk apa? Isim muzakkar karena ada tanah butoh. Ya. Kalau ini muannas karena ini sifat amil ini tidak ada laki-laki kan pasti perempuan. Kemudian ibunya Ali pasti ini muannas karena ibu itu perempuan. Ya. Indun itu nama perempuan berarti muannas. Kaki itu muannas karena anggota badan berpasangan. Nah, tapi kalau tidak ada ciri-cirinya kita anggap dia muzakkar ya. Nah, ini tidak ada ciri-ciri muannas berarti bawa muzakkar. Ini muzakkar. Ini muzakkar, muzakkar. Nah, ini ada talma buta muannas. Pipi itu berpasangan ya. Berarti dia muannas. Nah, seperti itu ya. Ah,
Ya, mungkin karena keterbatasan waktu, Ana cuma membahas secara ringkas ya, dan ya mungkin terlalu cepat ya mungkin. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang kita akan masuki sesi tanya jawab ya. Bagi antum yang ingin bertanya tentang materi atau tentang ujian ya, soal ujian, kok bisa misalkan antum eh, harusnya benar menurut antum gitu. Kok salah? Kenapa salah? Salahnya tuh kenapa sebenarnya? Ya silakan tafadhol bagi yang ingin bertanya. Irfan Wat, dari Madiun Tat. Ya. Oh, yang tentang mauzun Tat. Mauzun Hmm. ini kan kata kerja yaitu selain wazan. Wazan yang sudah ditetapkan seperti fa'ala, fa'ila maupun fa'ula. Untuk mauzun ini berarti istilahnya madhi maupun mudhore maupun amr itu mauzun Tat, ya. Kata kerja itu. Tiga itu. Bukan, mauzun itu maksudnya ini Pak. Mauzun itu adalah pola. Kan tadi semua kata dalam bahasa Arab polanya tadi Fa'ala. contoh kan ada itu kataban tadi ya, kataba, sarifa, karuma. Ya. Jadi selain ini aja tadi, selain artinya semua kata kerja yang sifatnya maldi gitu. Enggak, Mauzun, bukan? semuanya kayak pokoknya yang bermakna ya. Seperti yaktubu ini mauzun juga. Oh ya 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 maksudnya Ini itu masuk mauzun. masuk. Nah, yang wazan tuh seperti Ya. ini Ana tunjukkan materi eh, sebentar. Nah, seperti ini ya. Iya. Nih, ini wazan nih. Fa'ala ini Oh ya, wazan. iya. Pokoknya yang ada Ya. fa, ain dan lam itu wazan. Ya, Fa'ala, nah. fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alat. Tapi kalau Iya. seperti ini, fariha telah berbahagia ya kan. Dia kan bermakna nih. Kata-kata yang bermakna darosa telah ini Iya. mauzun. Ini mauzunnya ini. Oh, nah, nah. Walaupun tik mudhari'nya yafrahu. Fariha yafrahu. Yafrahu itu juga mauzun gitu. Oke. Jadi pokoknya yang fa'ala oh, itu adalah wazan. Iya, iya. Nah, wazan itu nanti Jazakallah. Tat. afwan. Wazakallah. Nanti akan kita bahas ini. Nah, wazan-wazan. Jadi bukan hanya fa'ala, fa'ula, fa'ila, tapi ada fa'ala, ada fa'ala, ini fi'il madhi semua nih. Fa'ala, af'ala, tafa'ala, Hmm. tafa'ala, ifta'ala, ini wazan semua. Cuma ada tambahan, ini tambahan tasdid, ini tambahan alif, ini tambahan Hmm. hamzah. Ada 12 ya, 12 jenis ya. Ini tidak boleh ditambah lagi nih. Udah maksimal 12. 12 dari sananya seperti itu. Nah, itu yang akan kita bahas. Ya. Ada wazannya tafa'ala, tafa'ala. Nah, ini mauzunnya nih. Ini mauzunnya. Nazzala. Ini artinya menurunkan. Hmm. Kalau ini tidak bermakna dia. Hanya pola saja. Kan Iya. sama tuh. Fa'ala, nazzala. Yufa'ilu, yunazzilu. Fa'il, nazzil. Nah, ini bermakna artinya turun. Setelah turun, sedang turun, turunlah. Bukan, afwan. Menurunkan ya. Setelah menurunkan, sedang menurunkan, Menurut. turunkanlah. Menurut. Turunkanlah. Doroba. Doroba ini bisa artinya saling memukul. Ya. Ini sedang saling memukul. Doribu. Dorib. Saling pukul lah. Akrama memuliakan. Memuliakan. Yukrimu. Ini sedang memuliakan. Akrim muliakanlah. Nah eh, ini wazannya. Af'ala yuf'ilu af'in. Ya. Tapi intinya ada fa, ada ain, ada lam. Itu wazan. Nah, Ya, silakan yang lain ingin bertanya. Ada lagi pertanyaan tentang muhadasah atau tentang materi yang ada di program basis? Silakan tafadhol. Ini semuanya sudah mengerjakan ujian belum atau masih ada yang bingung cara mengerjakan ujian? sudah, insya Allah. Nah, kalau bingung tinggal tanyakan ke ini ya,
adminnya, karena itu ada username ya, masing-masing orang tuh dikasih username dan password. Ya, masuk ke website ujian, nanti masukkan username dan passwordnya. Nah, di situ ada materi ujian, materi pelajaran juga ada di situ. Kalau kelewat 1 kali ujian gimana Ustadz? Berarti 0. 0 ya. Tapi masih kemungkinan bisa lulus ke tahap berikutnya karena dia syaratnya itu 50 ya. 50 itu akumulasinya ya. Di total kemudian di rata-rata. Nah, kalau lebih dari 50 masih bisa lanjut ke mustawa 2. Di kolom chat ada udah jelas. Ada nggak pertanyaan di kolom chat? Tidak ya. Tidak ada sepertinya Ustaz. Ya. Tahu ada saran dan kritik untuk program basis, tafadhol. Nah, silakan buat teman-teman yang hadir. Kesan-kesan dan kesan-kesan selama belajar program basis seperti apa? Bisa juga. Nah, silakan bagi teman-teman yang barangkali ingin bertanya seputar materi yang mungkin dirasa ada apa namanya kesulitan gitu, atau mungkin kesan-kesannya selama mengikuti pembelajaran mungkin dari awal mustawa awal atau mungkin yang sudah di mustawa sani, silakan. Apakah ada mengalami kesulitan memahami pelajarannya, misalkan. Karena Iya, ini, ya, ada. Ini kalau yang kita ikuti kan posisinya kita ngikuti Google aja, terus kok lebih enak kalau Zoom kayak gini lebih lebih jelas untuk karena kita bisa face to face istilahnya. Kalau ya, yang pakai ini kita masih kesulitan, kita bingung gitu. Karena yang memang ditanya kita enggak. itu Pak, sekali-sekali kita ngadakan Zoom untuk sesi tanya Nah, jawab. Ya. iya Kadang-kadang ya. materinya itu bukan materi muhadasah biasanya, materi tambahan ya. Nah, terkadang ada kita bahas tentang materi eh, kaidah ini, kaidah sorof atau nahu. Ya, Iya. ini saatnya kalau ingin bertanya ya pada forum seperti ini. Oh, baik, baik. Dan ini sebenarnya tidak wajib ya. Jadi bagi yang berkesempatan. Tapi kalau ujian itu wajib karena itu masuk ke nilai. Kalau tidak dikerjakan ujian, ya berpengaruh terhadap nilai. Nah, Oke. ada yang ini Ustaz, Afwan, ada yang ingin bertanya? Siapa ini? Pak Endri. Pak Endri mau bertanya? Nggak jadi Ustadz. Terima kasih. Ya. Nah, ini Ana baca di chat Ustaz. Afwan mungkin lebih sering lagi kegiatan tatap muka seperti ini Ustaz. Nah, ini Ustaz. Oh ya. Memang anak kemarin ada apa ya kesibukan juga, termasuk juga menulis tesis, anak. Jadi anak fokuskan dulu. Nah, alhamdulillah sekarang sudah selesai. Ya, insya Allah nanti anak usahakan jika ada waktu, ya, Masya setidaknya Allah. 2 kali dalam sebulan. Oh, Masya Nah, Allah. Dari Madinah tadi. Enggak, anak di Universitas Islam International Open University. Anak kuliah studi Islam tapi dalam bahasa Inggris, Pak. Oh, nah, di Jakarta nih. Enggak, di pusatnya di Gambia, Afrika Barat. Oh, oh, yang itu Dokter Philip itu Ustaz. Ya, ya, Yang Bilal. Bilal Philip itu Ustaz. Ya. Iya, Tesis Masya sana itu Allah. tentang bahasa Arab juga. Jadi Oh, oh, nah. pengaruh bahasa Arab, pengaruh analisis bahasa Arab terhadap akidah. Oh, nah. Jadi Anda bahas itu sekte yang sesat seperti Mu'tazilah. Mereka itu ahli dalam bahasa Nah, Arab. Ustaz. Tapi eh, karena metodenya berbeda, akhirnya kesimpulannya salah, berbeda dengan Hmm, Ahlussunnah. Iya. Ya, Nah, itu yang Anda bahas di tesis sana itu. Masya Ya, Allah. Walaupun sama-sama, mudah-mudahan Allah segera memudahkan dan ya paling nggak alhamdulillah selesai ya. sudah beres, sudah Sudah selesai. selesai. Nah, Masya Langsung ke Allah. tiga nih, Tat.
Kenapa? Ke S3. Wallahu alam. Mudahan. Nah, ini ada satu mungkin ini ya namanya apa namanya sebuah saran gitu Ustaz, dari saudari Fakira As-Sakra. Izin menyampaikan saran jika tidak keberatan admin mengikatkan kepada peserta jika waktu tugas akan berakhir bisa dengan japri atau miss call WA sehingga peserta lebih antusias dan senang dengan respon pasti. Sebenarnya kalau apa Ustaz, Anda izin jawab Ustaz ya. Ya, tafadhol. Nah, begini ya, sebenarnya tugas admin itu memang salah satunya adalah untuk apa namanya mensupport pembelajaran dalam hal ini, yakni salah satunya memberikan reminder kepada peserta. Namun aksannya sebagai peserta itu kalau bisa itu sudah dijadwalkan secara pribadi gitu, secara mandiri. Jadi aksannya itu tidak menunggu apa namanya reminder dari admin atau dari apa namanya musrifanya gitu. Karena akan beda gitu, akan beda apa namanya apa ya namanya yang dirasakan gitu ya, kondisi yang dirasakan jika kita ini sudah beritikat gitu ya, bertekad untuk belajar dengan sungguh-sungguh, dan cara mandiri itu berbeda dengan kalau kita harus menunggu reminder dari admin. Meskipun admin itu juga memang mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengingatkan gitu. Cuman aksannya sebagai seorang tolab itu mungkin kita apa namanya mempunyai tekad secara tersendiri untuk bisa mandiri gitu Ustaz ya. Ya, betul. Nah, Diingat saja jadwalnya setiap hari nah apa. sebenarnya mudah saja sih mengingat karena ujian harian itu kan 2 kali sepekan dan itu dimulai dari jam 7 pagi di hari Selasa dan hari Jumat dan berakhir di jam 13 di hari berikutnya. Itu aja 30 jam. Jadi insya Allah kalau memang kita ada kemauan dan tekad itu, insya Allah bisa kita mungkin bisa setting alarm atau mungkin apa ya, bisa kan sekarang itu kan banyak banyak banget itu kan fitur-fitur di perangkat kita, misalkan reminder via Google Calendar atau apa alarm minimal itu kan, insya Allah kita bisa. Karena khawatirnya memang karena mungkin kesibukan atau yang lain gitu, admin tidak bisa memberikan reminder tepat waktu gitu. Nah, itu khawatirnya di situ gitu. Jadi kita meminimalisir agar kita juga tidak sampai terlewatkan ujian hariannya seperti itu. Nah, Ya. ada lagi? Nah, silakan. Salsabila Wulandari, silakan jika ingin bertanya. Silakan, masih ada yang ingin bertanya? Ana juga informasikan kembali bahwasanya program ini, yakni Muhadasah ini biasanya rutin di setiap Kamis Ustaz ya. Namun ini juga akan sangat Ya. bergantung dari jadwal Ustadz juga gitu, karena beliau juga banyak sekali jadwal beliau yang di luar basis juga, termasuk apa namanya kuliah beliau gitu. Jadi kita ini secara pribadi dari basis juga kepinginnya juga memberikan pelayanan yang maksimal gitu Ustaz. Namun ya qadarullah memang keterbatasan di waktu Ustadz juga gitu dan beberapa hal yang lain juga, dan ini juga mungkin perlu support dari antum semua juga gitu. Nah ini Ustadz ada pertanyaan Ustadz dari BA 2422 04070. Izin tanya Ustadz, bagaimana tips agar lancar berbicara bahasa Arab? Nah ini Ustadz. Ya,
sebagaimana yang Anda sebut tadi ya, Anda ulang lagi. Pertama, kita tahu kok kaidahnya, belajar kaidah. Karena kaidah bahasa Arab itu berbeda dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, makharijul huruf itu penting diperhatikan. Karena ada huruf yang mirip. Ya, tadi seperti sa, sa dengan sya itu mirip. So, kalau bahasa Indonesia kan S itu sama aja kan. Saya, tidak ada perubahan. Tidak ada sya itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Ya, kemudian kayak za, zo, za itu berbeda, tipis berbedanya. Mutajwid. Kemudian yang ketiga, kita menguasai kosakata dan ungkapan yang sering digunakan dalam percakapan. Dan yang keempat, kita sering latihan, baik latihan berbicara maupun latihan mendengar. Ya. Mendengar itu penting agar kita terbiasa dengan dialek dari orang Arab asli. Seperti apa mereka itu berbicara, gaya bahasanya seperti apa, itu perlu kita biasakan untuk kita dengar. Ya, itu beberapa tips ya dari Ana ya. Masih ada yang ingin bertanya? Dari Ya, BA alhamdulillah program 2422. basis ini ya, ada bertanya. Iya, Ustaz, ini. Dari BA 2422030888. Assalamualaikum, Ustaz, ingin bertanya. Bahasa Arab itu bahasa Al-Quran ya, Ustaz? Sebenarnya ini sudah Ya, maklum ya, bahasa Ustaz. Arab Fusha. Jadi bahasa Arab itu eh, ada bahasa Fusha atau Modern Standard Arabic MSA. Itu bahasa Arab baku. Nah, itu bahasa Arab bahasa Arab klasik lah ya. Itu bahasa Al-Quran. Ada juga yang bahasa Arabnya itu bukan bahasa Al-Quran. Itu bahasa pasaran. Istilahnya bahasa amiyah. Atau dalam bahasa Inggrisnya colloquial. Eh, atau bahasa pasaran ya. Ad-Darijah, Al-Amiyah. Itu bahasa pasaran, bahasa sehari-hari. Itu bukan bahasa Al-Quran. Jadi kalau antum misalkan ke Mesir, akan berbeda nanti bahasanya dengan bahasa di Yaman, di Syam, Lebanon, apalagi di Maroko itu sangat berbeda bahasanya. Bahkan mereka mungkin ada yang tidak bisa bahasa Fusha, bahasa sehari-hari. Tapi yang kita pelajari yang dasarnya bagi kita orang yang bukan Arab ini, kita pelajari dulu bahasa Arab Fushanya ini. Kalau kita sudah bisa bahasa Arab Fusha itu bisa lebih mudah mengikuti bahasa Arab lainnya. Tergantung kita misalkan mau kemana, mau ke Mesir, kita mau ngomong-ngomong sama orang Mesir, atau pergi travel gitu ya ke Mesir. Kita belajar bahasa Mesir. Kalau kita udah punya landasan dasar bahasa Arab Fusha itu gampang untuk menguasainya. Jadi bahasa Arab Fusha itu sebagai dasarnya. Dan kalau kita perhatikan di berita-berita itu ya, hal-hal yang formal itu ya, itu semuanya pakai bahasa Arab Fusha, bahasa bahasa Al-Qur'an ya, yang sesuai dengan kaidah Al-Qur'an. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Bentar, Ustaz. Nah, dari Siti Fatimah, Ustaz, Siti Fatma, Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Ustaz. Tersedianya program basis ini sangat membantu untuk memahami ilmu nahwu sorof. Saya semangat sekali. Ada ujian tiap habis ada materi, Insya Allah. Barakallahu fiik, Ibu Siti Fatma, gitu, atas uh, kesannya. Gitu. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan niat kita yang baik ini eh, jadi ladang pahala ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih programnya gratis ya dari awal berdiri sampai saat ini tidak dipungut biaya. Nah, Nah, tapi Ustaz. bagi yang ingin berpartisipasi membantu dakwah ini bisa
mendonasikan ke rekening Yayasan Basis Ummah. Ya, rekening itu memang khusus untuk program basis ya. Untuk kelancaran untuk apa namanya operasional, Operasional. hosting, untuk admin-adminnya dan yang lain-lainnya, yaitu ada untuk keperluan itu ya. Adapun Ana tidak sepeser pun Ana mengambil dari uang donasi tersebut ya. Ana pun mengajar ini juga tidak dibayar ya, karena Ana yang memiliki yayasan, Ana tidak untuk memperkaya diri gitu kan. Yayasan itu tidak untuk memperkaya diri. Ya, jadi Ana paling dapatnya dari jualan buku aja gitu kan, nulis buku ya. Dapat ya, kadang-kadang Ana bantu juga rekening yayasan tersebut dari hasil Yang lebih banyak penjualan. begitu Ustaz ya. Hah? Lebih banyak yang antum bantu malah Ustaz ya. Masya Allah. Ya, ya semuanya atas izin Allah ya. Nah Ustaz, barakallah. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Afwan Ustaz. Mungkin, nah silakan. Abdul Khalid, silakan. Nah Ustaz. Satu lagi ini aja ingin ya, bertanya, satu Ustaz. lagi ini. Soalnya udah Nah, jam berapa ya? Tafadhol Pak Abdul Khalid. Ini tentang wazan Ustaz. Apa namanya? Contohnya tadi wajan apa namanya? Yang tambahan itu Ustaz. Mazid. Kayak mazid. Kayak nazala itu Ustaz. Seandainya kita buat satu kalimat, kemudian wazan fa'alah yang sulasi mujarrad Ustaz, ketika kita tambahkan jadi nazala itu gimana Ustaz? Kayak ditambahkan tasdid gitu Ustaz. Apakah itu tergantung wazannya Ustaz atau gimana Ustaz? Iya, jadi wazan ini nanti ada maknanya ya, ada perubahan makna. Di sini ada dibahas juga. Bukan di bawahnya ya, di setelahnya. Nah, ini makna wazan. Jadi wazan fa'ala itu ada maknanya ya. Misalkan farroha itu mentakdiyah. Sama seperti nazala. Nazala itu turun, kalau nazala menurunkan. Jadi awalnya dia tidak punya objek, menjadi dia punya objek. Kayak fariha itu bahagia. Dia belum punya objek, saya bahagia. Tapi kalau saya membahagiakan, pasti ada objeknya. Saya membahagiakan dia. Ya kan? Ada objeknya. Itu mentakdiyah namanya. Jadi itu salah satu fungsi dari wazan fa'ala. Adapun Kalau nanti misalnya wazan mauzun, apa Ustaz? Kalau misalnya mauzunnya dari kata akala Ustaz. Ketika kita ingin tambahkan jadi akala itu bisa Ustaz? kalau Tambahkan tasdid makan itu kan sudah ada objeknya, sudah fi'il ta'diyah, sudah memiliki objek. Jadi tidak semua fi'il itu bisa kita buat tasdid, tidak. Jadi kita harus lihat lagi kembali ke kamus. Oh begitu ya. Nah Ustaz. Paham Ustaz. Jadi kalau akala tidak ada, akala itu tidak ada. Karena makan itu sudah ada objeknya. Saya makan nasi. Akal tu arruzza. Saya makan nasi. Kalau dijadikan akala, bagaimana? Berarti patokannya Ustaz tergantung objeknya itu Ustaz. Kalau Tergantung dia tidak ada memiliki nggak objek. kalimat itu di kamus, itu aja. Oh siap Ustaz. Ada atau tidak di kamus. Seperti ini bisa juga ya. Kayak kotoa. Kotoa itu kan memotong. Memotong itu sudah ada objeknya. Saya memotong kuku misalkan. Tapi kalau kotoa ditambahkan lagi tasdidnya, itu artinya memotong-motong. Itu ada di kamus. Oh siap. Tapi kalau akal anak kurang tahu, rasanya tidak ada ya. Akal itu memakan-makan gitu mungkin. Tahu juga anak ya. Kita kembalinya ke kamus saja, Bang. Dan Kembali ke sekarang kamus. kamus itu kalau dulu ini metode zaman dulu sebenarnya ya. Tapi ya masih bermanfaat juga. Kalau zaman dulu itu kan kita harus tahu makna wazan ini penting sekali karena dulu nggak ada kamus online. Tapi kalau sekarang kita mau cari makna misalkan yang susah lah ya.
Misalkan istighfarnya. Istighfaro ini artinya meminta ampunan. Asalnya ghafaro itu artinya mengampuni. Nah, kalau kita nyari di kamus, kita cari dulu ghafaro. Ghafaro, baru cari kita bisa tahu itu istighfaro itu artinya meminta ampunan. Karena istaf'ala itu menunjukkan makna meminta. Ya, salah satu maknanya ya. Tapi di kamus itu juga ada nanti makna istighfaro itu artinya apa? Ya, meminta ampunan. Karena tidak semuanya meminta. Di sini ada yang ista'zoma tidak artinya meminta ya. Tapi kalau sekarang kamus online itu istighfaro itu langsung muncul artinya meminta ampunan gitu. Iktasaba artinya bersungguh-sungguh berbuat. Itu ada di kamus semua. Istama'a. Ya. Jadi tinggal ketik atau copy paste aja di kamus online itu, nanti muncul artinya apa. Ya. Kamus online biasanya menggunakan al-ma'ani. Kamus Al-ma'ani Al-Ma'ani Ustaz. ya, kalau antum pernah ya, al-ma'ani itu ada bahasa Indonesia Arab atau Indonesia ini tinggal masukkan di sini. Katanya apa? Tapi yang lebih lengkap tuh Arab-Arab ya. Klik aja yang Arabi. Kalau Arab-Arab itu dia lebih lengkap. Ya, tapi harus tahu juga arti ininya ya. Coba Indonesia aja lah, Indonesia. Istighfaro. Ya, mohon ampunan, mengampuni. Kalau ghafaronya mengampuni. Ya, kalau istighfaro dia kan berasal dari ghafaro kan? Ghafaro, ya, nah. Ya, tapi ada tambahan ista. Ini 3 huruf. Ini udah langsung keluar artinya nih ya, mohon ampunan. Mohon atau meminta ampunan. Ya. Jadi bisa langsung muncul di kamus online tersebut. Ya. Tapi penting juga ya mungkin untuk mengetahui ini ya makna-makna wazan ini. Ya, Siap, Ustaz. seperti itu. Ya, mungkin itu karena berkaitan waktu sudah habis. Kita akhiri saja ya pertemuan ini. Mudah-mudahan Syukran bermanfaat. Ustaz. Jazakumullah khair. Ustaz Abu Ali, tafadhol. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaduna Riga Hafidhullah Ta'ala atas waktunya dan juga ilmunya. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmiah bagi kita semua, dan tak lupa buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada sesi kajian malam hari ini. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas atensinya. Semoga kebersamaan kita di malam hari ini menjadikan tambahan ilmu dan faedah, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahala. Amin. Dan anak tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.